Likai pakai mobil Alphard beliau pecah bannya, jadi bawa sampai ke rumah. Jadi kira-kira hancur bannya itu kalau dibawa. Jadi kada kau hadir Nah itu asli tuh lain rekayasa tuh asli. Asli sidin garing pul kada garing rencana hadir. Nah itulah yang bisa terjadi kalau kita belajar di bab irodah itu. Kan kehendak sidin hadir malam ini itu bab irodah, kehendak kita. Kehendak Allah Ta'ala lain, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Aku hendak nangka ini, pian sama-sama jua hendak, tapi kehendak Allah Ta'ala lain. Nah itu serah Allah. Jadi ada pertama, ada pas kebujuran kehendak kita bersesuaian dengan kehendak Allah, nyaman hati kita, itu bagus juga. Ada yang kehendak kita lah kada sama dengan kehendak Allah Ta'ala, berarti kada nyaman bagi kita, itu baik juga. Apa aja yang terjadi itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal jangan kita merekayasa sesuatu tadi. Ngarannya culas ya, kalau udah boleh itu. Papiri jar, karena berhubung kita teman, maka yang gantikan guru Jenny ulun aja yang lain kada. Karena posisinya kita orang di sini kan setiap saat siap aja orang di sini. Walaupun bini Seikong kan di sana parak aja di sini ya. Jadi aman-aman aja. Jadi itulah anunya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatahu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila sidin berdiri di atas kuburan ya, sidin nangis sampai janggut sidin basah. Bayangkan mun sampai janggut sidin tebal, kalau tuh basah berarti nangis benar sidin. Faqila lahu, lalu orang batakun lawan sidin, tazkurul jannah wan nara wala tabki. Pian ini kami biasa melihat pian kalau pian menyebut kisah surga, kisah neraka. Kita kan kisah surga rasa kada mungkin aku ini masuk surga, nangis kita ya kalau ta. Kenapa ikam nangis jar? Anu mengganang surga ya, anu rasa kada pantas aku lalu nangis. Bisa juga kah aku masuk surga itu? Nah nangis tuh atau neraka bisa nangis kita. Tapi untuk Sayyidina Umar, untuk menyebut surga dan neraka itu wala tabki, pian nih kada nangis. Wa tabki min hadza, tapi pian begitu berdiri di kuburan, kenapa pian nangis? Asal berdiri di kuburan pian nangis. Faqala, lalu dijawab oleh Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku ini mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru al-awwalu manzilim min manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat tinggal daripada tempat-tempat tinggal di akhirat. Itu tempat pertama di kubur itu. Lalu ujar Nabi kita, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau maka jikalau selamat ya dari kuburan itu, selamat dari siksa kubur, orang yang berada di dalam kubur itu, maka tidak ada sesudahnya itu lebih mudah daripada itu. Artinya amun sudah dikubur itu orang itu kada disiksa, diberi nikmat, maka sesudahnya itu lebih nyaman lagi. Kayak itu tuh, lebih nyaman lagi. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu.
Kalau inya kada selamat, kada berhasil, dipukuli orang, disiksa orang, maka tidak ada sesudahnya itu lebih berat daripada itu. Artinya kalau pang orang karena disiksa kubur, kan orang tuh bisa diceritakan orang disiksa kubur, orang yang berada di padang mahsyar maginnya itu sampai-sampai ya Allah, beratnya sudah ini, berat perasaannya sudah masuk neraka, padahal ada lagi yang terakhir neraka tadi. Nah itu makanya Sayyidina Utsman menangis. Musyah kena yang kedua nih juga. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan aku juga pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma raaitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Aku, ujar Nabi, kada pernah melihat pemandangan ya yang lebih mengerikan daripada kubur. Jadi kubur itu pemandangan yang lebih mengerikan. Itu asalnya kubur lah. Tapi kalau orang soleh, orang baik, ujar malaikat, nam kanaumil arus, guring kam nang kayak guringnya orang penganten. Nah itu di dalam kubur. Nah kita masing-masing ulun kada wani madahi pian lah, ulun juga pian masa siapa lagi madahi kalau lain kita. Masing-masing lihat diri masing-masing, dihitung-hitung di rumah. Baikkah sudah aku nih, amun aku mati wayah ini selamat juga kah? Nah makanya yang banyak dosa minta ampun sekarang yang bahari-bahari itu. Oi dangari, kita juga berdosa juga bang. Yang minum-minum bahari, ayo minta ampun lawan Allah Ta'ala. Yang berpacaran bahari, baciuman, bajapayan, yang berzina, itu kan urusan pian masing-masing. Jangan dikisahkan lawan siapa-siapa. Urus itu sekarang dengan Allah Ta'ala, urus mumpung masih ada pemutihan selama di dunia ini. Ini ada batas pemutihan. Kalau krok sudah sampai yugorgir, sudah sampai di tenggorokan, nah itu sudah berakhir masa pemutihan. Pukuli orang aja lagi, bayar. Nah ini masa pemutihannya apa? Minta ampun, selesai urusannya. Kecuali dosa dengan manusia, maka itu ngalih. Nah maka banyak ya berbuat baik. Kemarin tuh kan kisah kisah ayam ya, kalau jangan disaung. Soalnya kan apa yuk, kalau ayam aku sudah banyak beribadah banyak, ujar ayam aku kada perlu ibadah, aku mati jadi tanah juga kada perlu ibadah, ujar ayam. Minta maaf nang kayak apa minta maaf dengan ayam. Jadi memang yang paling berat, coba buka di Sulamet Topik, kalau pangulun ada pandiran ulun nih sesuai, dan sempat belajar tuh dengan guru Tuntung Sulamet Taufik tuh belajar awan guru Yusran di Martapura. Itu dibahas tentang minta maaf kesalahan dengan hewan, nah kayak apa minta maafnya. Makanya jangan coba-coba menyaung, kena ente di akhirat disaung oleh Allah Ta'ala juga tuh ikam dengan ayam bahari. Ikam menyaunginya, disaungnya ikam kena di akhirat. Nah, jangan tapi mucil, sama-sama juga kita minta ampun, ya kan? Ya kalau kita mati kalau nih, ingat-ingat. Yang bini dengan laki ingat-ingat, jangan wani dengan laki. Ya kalau jangan wani, selama suami itu menyuruh baik, jangan dilawan. Ikam minta duitnya aja masih kada mau. Tak duit bulan-bulan sil mana mikirakan ikam kada masih dengan laki. Tulahan bujur-bujur katulahan ente itu diserahkan abah anti itu diserahkan abah anti itu dengan suaminya baik aja kecuali suaminya kada waras. Ini suaminya waras saja, suaminya kada mau nuruti, waras dan karas itu kada masih aja lagi masih. Kalau pindah ketulahan, jangan bebinian, minta maaf lah, bebinian tuh jangan mau turutkan hawa nafsu, ikuti aturan syariat agama gitu. Ini menuruti
lakinya disuruh menuruti aturannya, orang menuruti aturan Allah Ta'ala, menuruti aturan hawa nafsu ikam. Kalau orang berilmu kadang mau ditendang seperti bola kesana kemari atau dijadikan perkakas. Oh kadang mau ini punya keyakinan, arti ilmu tuh yakin. Kadang kalau diganggu gugat sekalipun sedunia orang ya tetap dipertahannya asal bujur loh lah mun salah ada kawai asal bujur. Nah ulun baru kayak ini 300 ditawar orang nih sudah 300 juta kada ulun jual. 300 juta kada ulun jual kalau asli, tapi ini palsu. Ini paling-paling 200.000 mau mencelang-celang. Wah kalau pina asli bah mau asli ini amun 300 juta bah 5 juta beratan piannya dapat 200 juta. Kada gampangan ya Allah ya Rasulullah, kada gampangan. 300 juta ayo pian tertarik kalau 300 juta andai kata 300 mahayal kita. Ini ada yang kada mahayal pian sembahyang sunat subuh tuh nah ya asli lagi ini 1 juta biji nih ya masih larang sembahyang sunat subuh, apalagi sembahyang subuh tambah lagi ini. Makanya gawian akhir tuh jangan tapi mucil lagi kita, sama-sama lah banyak-banyak kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, banyak-banyak minta ampun. Yang banyak dosa minta ampun, sama-sama kita nih mbah tuh di sisa umur kita isi ya gawian yang baik-baik. Awak sudah tua ya kalau tuh ingat bahari di sini nah busolawar handap kita waktu SD kan, waktu SD ini ulun sekolah di sini SD masih kekanakan tuh umur berapa masuk 7 tahun kalau tuh 7 tahun tahun 74 sekolah di sini. Ini kan sekarang nah ulun membawa benar supaya kita sadar sama-sama. Nah sekarang rambut putih, nah putih berataan, nah putih, nah mulai sudah nah di sini mulai timbul yang kada murus lagi rambut putih. Nah ini berkurang aja lagi parak mati, tulang mulai kerekotan sudah mulai kerekotan, tapi mun itu masih karas. Nah astagfirullahaladzim, jangan sarik lah ibu-ibu dasar lanji itu memang dasar. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Nah ingat-ingat kita lawan Allah Ta'ala sudah apa yang paling ngalih diobati kita? Penyarikan itu diobati sudah aja dayat, jangan penyarikan lagi lah mahantam aja dayat mentuk, jangan penyarikan tau lah. Kadang kau dibawa itu merusak iman kita penyarikan, padahal mahantam aja dayat menembak ke kita jawabang tuh. Penyarikan ini maulah kita mati berdiri, muha kita aja kita melihat muha kita aja stres, tambah lagi penyarikan itu ampi-ampi penyarikan penyinggungan, jangan lagi selamat tuh kita. Itu tuh yang maulah kita enggak pandang khusus sembahyang penyarikan. Orang penyarikan tuh berarti kan ada takaburnya, merasa hebat daripada orang lain. Orang takabur Tuhan kada ketujuh. Orang penyarikan itu merusak iman, sebagaimana madu dirusak oleh jedam. Madu nyaman tuh bervitamin jadi dirusaknya oleh penyarikan. Hidup kadang mau kurang lebih lawan orang, senyum lawan orang ngalih banar, padahal senyum itu ngalihnya ya latihan aku jar muha dasar kayak ini dilatih kayak apa caranya muha tuh di itu kana dasar ngalih banar senyum ngalih banar tuh lawan orang tuh ngalih banar hidup ente pun kada mau kurang lebih selama di dunia ini, karena Allah Ta'ala kada mau kurang lebih jual lawan kita. Bila mau ubah diri haur yang kada baik terus kelakuan di bawahnya lawan orang pinang ngalih. Tanda tangan nih ya, tanda tangan mahasiswa ikam diciptakan maka ujar Nabi yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang. Ngalihnya tanda tangan aja tuh. Iya ngalih benar Pak minta tanda tangan nanti setelah jangan ganggu di kelas, padahal sini cek sudah selesai. Nanti dulu sejam mahasiswa mahadang. Ingati lo ikam kalau jadi dosen jangan mengalihkan orang.
menyusahkan orang aja, kawa aja, stumat. Nanti di rumah aja berapanya ongkosnya pulang ke rumah sana. Kadang indah banar tuh berpahala, indah banar. Hendak menyakiti orang aja hidup. Ikam seberapa ikam anu berarti ikam membuat ketidakseimbangan. Kalau ikam sudah kada ketidakseimbangan, ikam diratakan Allah. Sama itu menzolimi orang. Kayak itu juga ikam dengan laki, kayak itu juga ikam dengan bini. Ikam dengan bini itu kada mau kurang lebih tunggu musibah Allah Ta'ala. Kalau pang ikam mantang-mantang hebat. Jangan macam-macam ya kalau dengan sesama manusia ini. Nah ini yang kita perbaiki nih. Kita baiki ya. Jangan penyinggungan, jangan pahirian. Ya kalau tuh jangan pahirian. Baik ingat-ingat kita mati. Esok aku mati. Masuk ke alam barzah. Selesai. 10 menit lagi. I'lam annal alimal amil, ketahuilah ujar Sidin bahwa orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang soleh, al-amil bi'ilmihi, ketahuilah bahwa orang alim yang mengamalkan ilmunya, minalladzina la ta'kulul ardu ajsamahum ba'da mautihim. Orang alim yang mengamalkan ilmunya adalah orang-orang yang tidak dimakan oleh bumi jasadnya sesudah matinya. Makanya kalau pian bisi anak alim, kita alim mengamalkannya itu nah. Yang ngalih banar mengamalkan ilmu itu nah. Ainya kan ilmunya segudang ilmunya. Mengamalkan ilmunya itu mengamalkan lahir batinnya itu nah. Itu yang ngalih mengamalkan. Itu kan berjuang melawan hawa nafsu. Kalau tuh ya kalau hawa nafsu hendak terkenal jadi guru, kena aku sengaja jadi guru hendak ada anu tuh, hendak ku anu tuh, kena hendak ku anu dengan dalil-dalil tuh mampus, kena kalau aku datang dari pondok. Nah itu anu supaya nyaman diciumi tangan, mulia kita, padahal diciumi orang tangan juga, supaya jadi guru itu nyaman ke pasar, di anu orang banyak yang membayar, di warung terkenal, naik rating di masyarakat, itu aja dipilih. Apa sumannya itu? Cuma itu yang menggoda kita. Itu bertahap tuh dilawani hawa nafsu itu. Dilawani benar, makanya mengirim anak itu rancak ulun sampaikan di masjid ini. Mengirim anak, ya Allah mudahan anak ulun jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya, jadi orang soleh. Jangan diniatakan jadi penceramah supaya banyak dapat duit. Ya kalau tuh diamalkan jadi wali tuh sama orang, jadi orang soleh. Ngalih kalau tuh. Tapi kalau gitu kadosa jadi orang alim, jadi orang bungol, lebih ngalih lagi jadi orang bungol. Jangan lihat akan bungul, hancur hidup kita kalau bungul di agama. Nah jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya adalah termasuk orang-orang yang kada dimakan oleh bumi jasadnya. Wahum alama qala ba'duhum, mereka itu adalah atas apa yang dikatakan oleh para ulama ya. Di antara ulama mengatakan khamsatun, ada 5 yang kada dimakan jasadnya oleh bumi. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, dan para ulama. Tentu ulama ini ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, orang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wasyuhada, orang yang mati syahid membela agama Islam diganggu, perang antara agama. Itu kalau memerangi agama orang, ikam itu ada gereja Advent situ, lalu ikam bom situ, lalu ikam mati di situ. Itu mati konyol, karena Nabi kada menyuruh mengganggu tempat peribadatan agama orang lain. Dah boleh.
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Amun Allah Ta'ala bakah, amun Allah Ta'ala hendak, kawai Allah Ta'ala menjadikan kita umat yang satu. Akan tetapi Allah Ta'ala kada mau. Allah Ta'ala nak mau uji kita dengan adanya yang itu. Kada usah mengganggu penganut agama lain. Itu sama-sama punya hak kita hidup di negara ini. Kita harus toleransi, wajib toleransi. Toleransi di mana? Jangan menggangguinya, transaksi yang baik, jangan menipu mereka. Ya itu kalau masalah peribadatan itu bungulnya tambuk lawan bahlul, minta maaf paksa dipadahkan. Umpat hadir di perayaan misa kan bungul ngarannya, maka sudah kita bertoleransi, kada menggangguinya, baik lawan inya. Ya kalau tuh yang mana pang lagi amun ika umpat beribadat di sana, apa pang lagi nih itu apa ngarannya? Ya kalau siapa itu pejabat rancak umpat, kenapa pejabatnya bungul? Itu aja selesai. Ya kalau nih parak lagi nih tanggal 25 lihat ya kalau ada pejabat yang umpat. Ini ulun kan jelas sudah nih memadahkan, jangan merusak gereja, dihormati orang di sana. Jelas kalau sudah disampaikan. Yang kada boleh itu umpat acara ibadah mereka. Kan itu aja kan mengganggu lah mun kita kada umpat. Ya kan keyakinan masing-masing. Sama juga adakah mereka kita paksa umpat beribadah di masjid? Kada kalau sama-sama itu ngarannya menghormati. Jangan dirusak, jangan ditipu. Bebaikan aja. Ya kalau amunnya minta tolong bininya hendak melahirkan, pas kada ada mobil, wajib kita meminjami mobil. Mana lagi yang kada baik? Terus kita kada hadir di tempatnya umpat sembahyang misa, itu yang dilarang agama kita. Mana pang lagi pemberlakuan lakum dinukum waliyadin tadi mana? Nah yang itu. Ya kalau amun sudah umpat di situ bungul ngarannya apakah kisah toleransi? Itu lain toleransi, itu kada boleh. Masalah keyakinan diingat itu. Jadi mati syahid ini mati sakit namun mengganggu penganut agama lain. Ya, perang antara suku, perang antar agama di poso di mana, wallahu alam itulah. Jangan ganggu. Itu kena itu dilihat tuh dipilah kena tuh dipilah tuh. Wahafizul Quran, maksud kita dipilah, ada yang dasar mati syahid tuh, ada dasar mati syahid, ada dasar yang inya berniat karena ada politik di dalamnya. Nah itu mati sakit tuh. Wahafizul Quran, orang yang hafal Quran kada kada dimakan, tapi yang hafal Quran yang mengamalkan isi Qurannya. Kalau kada dilaknat Tuhan lagi kam. Wal muazzinul muhtasib, muazzin yang kada mau digaji, kada mau diambilnya ya gaji, cuma inya kada pernah minta diambilnya mun kada apa-apa itu muazzin. Itu yang kada dimakan tanah. Ada juga orang yang kada dimakan tanah yang menjamu tamu, itu termasuk tuh menjamu tamu. Sesuap, bayangkan pahalanya bukan main. Sesuap aja tuh memberi makan tamu itu pahalanya lebih baik daripada gunung Uhud dari emas tuh. Memberi makan tamu memang ngalih, kalau melayani tamu tuh ngalih benar kalau tuh. Nah juga batur-atur juga melayani tamu tuh. Tanda orang beriman adalah orang yang memuliakan tamunya. Dilihat-lihat juga tamunya, oh ini kira-kira tamu ini orang mulia, tapi ini bakalan kulihat lanji benar tamu nih, biniku bakalan di anunya nih. Jangan bebas tamu, ada batasnya kalau di rumah kita. Ya kalau tuh minjam bini kam lah menyupirakan, oh jangan supirakan bibinan pian laki-laki kalau tahu, kalau bibinan meparak kita
Ya Allah, nah nyupirakan bini kita orang itu kada kawa kawal parak, oh jangan kawal parak ka apakah jangan bini kita akhirnya berselingkuh lawan itu. Hati-hati itu. Jangankan nangka itu di Quran kalau tuh ulun kada hafal bunyi Qurannya nangka ini. Nah, orang bebinian dicerai mati oleh lakinya. Nih bebinian bukan dicerai mati. Ini bebinian dicerai, ditalak hidup, ditalak satu oleh lakinya. Masih iddahnya 3 bulan kalau tuh. Bukan 3 bulan, 3 kali suci. 3 kali suci itu bisa kada sampai 3 bulan. Hari ini orang ditalak lakinya, isuk haid sudahnya 2 sekali suci, sudah tinggal 2 kali suci, 2 bulan sedikit aja tuh. Ya kalau kayak itu tuh 3 kali suci. Nah, di janda kalau nih janda tapi masa iddahnya belum keluar, masa iddahnya yang tadi 3 kali suci, masih bini orang nih, bolehlah ini dilamar. Kada boleh mutlak haram dilamar. Quran tuh memadahkan. Buka jadi surah Al-Baqarah tuh ada tuh. Pokoknya di Quran buka. Karena ulun anu akan. Kalau guru Zaini berhalangan hadir lagi, karena ulun sampai akan yang itu. Di Quran tuh kada boleh cewek ada orang hendak lawan nikam. Itu kan mbak anu tuh, padahal inya maksudnya. Nah itu bersindir, iya kada boleh. Apalagi haram. Aku melamar ikam nyata juga sudah. Ikam pasti kalau kada mau lagi dengan iya jar. Ini sudah masih sudah diputus oleh pengadilan, cerai sudah, tapi masih dalam masa iddah. Kalau aku melamar ikam lah, kada boleh, ya kada boleh, haram. Apalagi bini orang, ya kalau dijaga benar tuh bini orang dipacari, jahat benar tuh, jahat, ganal benar dosanya. Bini seorang tuh diulah orang juga kayak itu kayak apa ya, kalau jahat benar tuh, jahat benar, dijaga benar tuh, jaga benar tuh, jangan sampai maanui bini orang itu aja. Qalu inna sayyidina Syihabuddin ra'a jaddahul Aidrus. Mereka berkata bahwa Sayyiduna Syihabuddin melihat kainya Al-Idrus Ayyanan. Kainya ini sudah meninggal. Wali besar ini melihat kainya Baikung padahal sudah meninggal. Qala, lalu Sayyidina Syihabuddin bertakun kepada kainya Al-Idrus tadi, kaifa antum illa qad muttu. Nang kaya apa? Maka pian sudah meninggal. Kayai pian nih sudah meninggal. Kenapa ulun melihat pian Baikungan nang kaya ini? Dijawab oleh Sidin, fatala alaihi hadil ayah. Dijawab oleh kainya, cucunya ini alim juga, dijawab oleh kainya dengan membaca ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran ayat 169 atau 170 kurang 1, 169 ayat 169. Lalu dijawab oleh kainya, kenapa pian? Maka pian sudah jadi mayat, tapi pian ulun lihat hidup lagi. Ini untuk satu kasus inilah. Lalu dijawab kainya itu dengan ayat wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah. Jangan ikam sangka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ya, amwata, mati. Jangan ikam padahkan mati. Ini Quran lah, bal ahya'un, bahkan mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Tuhannya mereka diberi rezeki. Ada aja tuh hidup. Iya kada percaya Nabi Khidir jar tuh kada ada, jar kada masuk akal. Bujur kada masuk akal ikam muha dalilnya ada. Ya akal terus pang dimasukkan, yaitu kepintaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqatla badrin minal musyrikin.
Nabi pernah berpandir dengan orang-orang yang musyrik yang mati di perang Badar. Ya fulan, ya fulan. Wa qad sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai fulan, Nabi menyebut namanya satu-satu. Hai Abu Jahal, hai si Anu, hai si Anu, disambati Nabi waktu itu yang mati di perang Badar, bubuhan orang kafir, musyrik tadi, orang kafir. Haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Hai anu, bubuhannya tadi nih yang disebut Nabi yang dijanjikan Tuhan kamu, menemukankah sudah kebenarannya, bujurkah sudah kamu menemukan di kuburan ini? Nabi menjawab berpandir lawan ahli kubur, wa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Maka aku menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku akan kebenarannya. Aku menemukan, sudah ujar Nabi. Nabi memandiri ahli kubur ini tadi. Lalu fasami'a Umar radhiyallahu anhu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar mendengar Pak Nabi memandiri bubuhan orang yang mati, yang orang kafir mati dalam perang Badar ini. Ya faqala, lalu Sayyidina Umar berpandir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasma'una wa anna yujibuna wa qad jibu. Ya Rasulullah, nang kaya apa mereka itu mendengar ya Rasulullah, sementara mereka kada bisa menjawab dan mereka itu jadi bangkai sudah. Faqala, lalu Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, dalam genggaman kekuasaannya, ma antum bi asma'a likalami minhum walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Tidaklah kamu semua itu lebih mendengar perkataan artinya mereka itu buan ikam tuh jelas saja pandiranku zah adalah sebahagian yakhtimal kitab hendak membaca inya gurunya sebelum jadi hendak membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, mudahan Allah taala meredoi pian selama inya hidup nang itu tuh kebiasaannya, mudahan Tuhan meredoi pian radhiyallahu ankum. Itu fasami'a min qabri syaikhihi hatipan yaqulu, kebiasaannya ini dibaca tetap di hadapan kuburan gurunya, lalu inya mendengar dari kubur gurunya itu suara orangnya kadada bepandir, wa angkum ka'adati syaihi fi hayati, ikam jua mudahan diridhoi Tuhan. Wa angkum tu artinya mudahan ikam jua diridhoi Tuhan. Itu jawaban juga dijawab oleh gurunya itu waktu membaca kitab di hadapan guru, waktu gurunya masih hidup. Wa angkum, ada jawaban ini dari dalam kubur menjawab wa angkum. Kada buka muridnya, ini buka takutan di kuburan. Wa taqarrara dzalika miraran, itu kada sekali aja, kada sekali aja, berkali-kali
guru anu dilakukan tuh gurunya pasti menjawab. Wa fi yaumin minal ayyami lam yasma'il jawaba min syaikhihi. Satu saat, satu hari baca kitab pulang, kadada gurunya kada mendengar imbah sehari, beberapa kali dijawab sidin terus. Ini satu hari kada dijawab. Fara'ahu fil naum, lalu murid ini melihat gurunya di dalam guring. Fasa'alahu an adami ijabatihi ka'adatihi. Anu guru biasanya ulun membaca di kubur pian ada aja menjawab. Wa angkum, kenapa pian kada menjawab guru hari itu? Faqala, dijawab oleh gurunya, kuntu hina idzin masyghulan bi tauzi'i sawabi qiraati ahadin kana kiluni fi dzalika. Itu jadi aku kada menjawab itu karena aku sibuk waktu itu, aku dititipi orang, diwakilkan kepada orang untuk menyampaikan pahala bacaan kepada seseorang, diwakilkan ke aku. Masih begawi di dalam kubur itu. Begawi itu bukan baibat, menyampaikan itu. Jadi aku kada menjawab itu ikam tadi. Lalu hukiya anna qari'an marra bit turbati tarim. Diriwayatkan bahwa penghafal Quran lewat di pekuburan di Tarim. Orang hafal Quran sambil membaca. Kalau tuh wa huwa yaqra'u, yang orang hafal Quran tadi membaca faminhum syaqiyyun wa sa'idun, surah Hud ayat 105. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun, faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Itu artinya di antara mereka ahli kubur itu ada yang celaka, ada yang beruntung, ada yang celaka, ada yang selamat. Di antara ahli kubur ada yang celaka, ada yang selamat. Lewat di kuburan itu sambil itu aja terus diulang-ulangnya. Wa yukarriruha fanadahu rajulun min qabrin. Lalu si laki-laki tadi dari kubur ditagur, disapa, dikiau oleh ahli kubur tadi. Wa qala lahu, lalu di dalam kubur itu berpandir lawan orang yang penghafal Quran tadi. Ya Aba Sa'id, sekalinya abahnya Sa'id ngarannya yang menggali kubur itu. Ya Aba Sa'id, wahai abahnya Sa'id, mur fama fina syaqiyun. Ayat yang ikam baca itu lewati aja. Kada usah diulang-ulang, lanjut aja. Bubuhan kami ini fama fina syaqiyun, di sini sakuburan ini orang yang selamat berataan, kadada yang celaka ini. Amun kada salah itu pekuburan di Zambal Hadramaut. Itu dahulu wali kutubnya aja 10.000 bahari jar itu. Sampat ke Zambal tahun guru Zaini, tahun guru Udin di Zambal. Habis sudah lah, karena ini lagi sedikit, ini tuntung, ini tuntung. As-salatu alal maghfurullah. Ini yang perlu benar. Awalu karamatin lil mayyitis salih annallahu ghafara liman shalla alaihi falihadza tata'akkadu as-salatu alal mayyitis salih. Nah ini di antara atau ulama-ulamanya soleh, benar ulama soleh ya, atau siapapun jamaah masjid yang soleh, itu karomat, di antara karomat mereka, kemuliaan mereka adalah itu sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang umpat menyembahyangkan orang yang soleh. Kan karomahnya itu gara-gara inya disembahyangkan, orang yang umpat menyembahyangkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, falihadza, oleh karena itu tata'akkadus sholatu, sangat disuruh benar kita untuk menyembahyangkan mayit orang yang soleh. Guru anujar meninggal, nah didatangi guru yang soleh ya, yang soleh. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Alwi sahibul Mutaiha ruya fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala ghafarallahu li wa liman
Sidin meninggal, Allah Ta'ala ampun yang kan aku Musyafi'i imam Jadi Sidin berpesan supaya kalau aku mati karena Sayyidatuna Nafisah karena memandikan menyembahyangkan aku. Falamma tufiya sanata arba'in wa mi'atain kama wal masyhur, manakala Nabi kita Imam Syafi'i wafat tahun 204 menurut pendapat yang masyhur, murru bihi ala baitiha fasallat alaihi, lalu orang singgah di rumahnya Sayyidatuna Nafisah. Sidin menyembahyangkan sorongan, menyamakan sesuai dengan pesan Imam Syafi'i, disembahyangkan di rumahnya. Qala ba'dus solihina mimman hadara janazah Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata sebagian orang soleh, orang wali, bahwa di antara orang yang menghadiri jenazah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sami'tu ba'da qida'is shalatain, dan aku mendengar sesudah selesai dua sembahyangnya Sayyidatuna Nafisah dan sembahyang di masjid, innallaha ta'ala ghafara likulli man shalla ala Syafi'i bis Syafi'i, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni setiap orang yang menyembahyangkan Imam Syafi'i, dengan berkat Imam Syafi'i diampuni dosa orang yang ikut menyembahyangkan Imam Syafi'i. Kemudian wa ghafara lisyafi'i, dan Allah Ta'ala juga mengampuni bagi Imam Syafi'i bi sholatis Sayyidah Nafisah, dengan sembahyangnya Sayyidatuna Nafisah, cucu Nabi, buyut Nabi alaihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihima. Terakhir nih penting benar. Min manaqibil, terakhir bujur, nah ada lagi tambahannya. Min manaqibil Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, di antara manaqib biografi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, anna wahad shalla alaihi wa huwa hamilul lahmin, sesungguhnya waktu Sidin meninggal ada orang sembahyang, waktu itu orang sembahyang nih umpat menyembahyangkan tapi membawa daging, waktu sembahyang membawa daging, berarti dagingnya kan sudah bersih tuh, tinggal di amun daging berdarah kan najis, setelah ini berarti dagingnya sudah bersih. Orang ini sembahyang membawa daging, menyembahyangkan wali besar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ma'ad athar fihin nar, ma'ad atharat fihin nar. Jadi tuntung sembahyang tadi, daging ini kan hendak di daging bakar kah, dimasak kah, kayak itulah dimasak. Iya, daging tuh kada mau kada kawa dibakar api, di lunyut, kada kawa karas, kada tetap nangka itu kayak semula daging tadi. Nah itu karena apa? Karena pada saat itu daging tadi dibawa sembahyang, menyembahyangkan orang soleh. Daging aja tuh kada terbakar api, apalagi daging manusia yang hidup umpat menyembahyangkan orang yang soleh. Nah itu untung benar kita. Artinya ini fadilah menyembahyangkan jenazah. Ulun rancak buku riak, oi barataan masuk nih sembahyang, biar kadusah baudu gini, kam kadusah baudu, yang menyembahyangkan betato bapak segala wudu karena kawali kam ada jo menemui kam kadusah baudu yang sudah terlanjur, yang kita jangan ya kalau tuh dosa baudu. Atau karena kalau anak menyembahyangkan, amun aku baudu tinggalkan orang, ayo kadusah sudah baudu waktu itu, dosa baudu. Lihat aja di syarah sitin ada keterangannya tuh ya, tapi jangan diamalkan pas kebujuran waktunya injury time, ampun aku baudu tak tinggal
Ya umpat aja sudah situ nah. Allahu Akbar. Jangan kada berniat amun aku nya kada tahu jo orang kada baudu kalau amun aku baudu kada umpat kena amun kada umpat kada dapat amplop kayak itu kalau ta. Karena munting amplopnya kada baudu sembayang aja. Cok, sembayang kada baudu. Sekalinya orang semua besi amplopnya 100.000 inya sekalinya kada ada isinya. Biar aja jar aku kada baudu juga tadi. Itu. Atau dapat juga yang ampun anu nih keluarga lucu juga diandakinya ada orang beisi kam ada keisi ada ditulisinya di situ belum beruntung jar coba sekali lagi jar jangan tulah ini aja yang dapat ulun sampaikan minta ampun maaf mudahan guru Zaini lah sehat walafiat minta ampun maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kada berkenan di hati pian ampun maaf ulun minta redha dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani ya rahman wa'afani ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.